kami sampaikan terima kasih kepada materi kita Al-Ustadz Ahmad Jalaluddin LC.MA, dan terima kasih banyak yang ucapkan atas kesediaannya bergabung dan berbagi ilmu pada malam hari ini dengan kami Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana atau Himpas Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam setiap langkah perjuangan dan pengabdiannya. Amin amin rabbal alamin. Kemudian kepada yang terhormat Kak Kiki Rizky Wulandari SPD selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim, dan Kak Muhammad Nawafil SPD selaku Ketua Bidang Keilmuan Himpas Ulul Albab, dan semua pengurus Himpas Ulul Albab semoga tetap istiqomah untuk berkarya dan mengabdi. Amin amin ya rabbal alamin. Serta yang kami banggakan pada para partisipan, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk bergabung dan hadir dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesempatan untuk menggali potensi dari diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yaitu berupa kesehatan dan kesempatan yang sangat berharga untuk selalu kepada kita memberikan kesempatan bersama-sama dalam kegiatan belajar, terutama di sekolah literasi yang kebetulan pada malam hari ini merupakan volume keempat yang diadakan oleh Himpas atau Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana Ulul Albab UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumin la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amin amin rabbal alamin. Oke, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Ali dan merupakan satu kehormatan yang luar biasa bagi saya sebab malam ini bisa hadir dan juga ditunjuk sebagai moderator sekaligus MC pada kegiatan sekolah literasi pada malam hari ini. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman. Sedikit kami informasikan kepada teman-teman sekalian bahwa kegiatan sekolah literasi ini merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Himpas Ulul Albab yang diadakan setiap 2 minggu sekali. Dan malam hari ini merupakan kegiatan yang kita laksanakan kegiatan keempat. Jadi barangkali bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung di kegiatan kita kali ini, boleh dan berkenan untuk follow dan mengikuti kegiatan kita di akun sosial Himpas, baik di akun Instagram, Facebook maupun YouTube, agar tidak ketinggalan update kegiatan yang bermanfaat yang bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kegiatan sekolah literasi volume keempat ini mengangkat tema telaah jurnal bereputasi sukses publikasi. Tema bagus dan sangat membantu barangkali kepada teman-teman sekalian dalam pengembangan literasi. Apalagi pemateri kita pada malam hari ini
Sangat luar biasa teman-teman. Maka langsung saja saya bacakan CV beliau agar kita kenal lebih dekat. Sebab jika tidak kenal maka barangkali tidak sayang. Jadi saya bacakan nama lengkap beliau adalah Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LC MA. Tempat tanggal lahir beliau di Sidoarjo pada tanggal 19/1973. Jabatan struktural pada kesempatan ini sekarang menjabat sebagai Sekretaris Prodi Doktor Ekonomi Syariah di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun alamat beliau di Jalan Insinyur Soekarno, Sunterjo Batu. Alamat rumah beliau di Perum M Regency, Jalan Arumba, Tunggung Ulung, Malang. Alamat email beliau, barangkali ingin menghubungi beliau melalui alamat email jalal.winmaliki@gmail.com. Sedangkan website beliau yang bisa kita kunjungi yaitu www.tazkiyatuna.com. Sedangkan channel YouTube beliau, barangkali juga kita ingin mengikuti beliau via virtual YouTube, maka di situ ada Berkah Muamalah TV. Bisa diklik di sana. Dan riwayat pendidikan perguruan tinggi beliau ditempuh S1-nya lulus pada tahun 1996 di Universitas Al-Azhar Mesir di jurusan bidang studi syariah. Sedangkan S2-nya pada tahun 2002 di Universitas Wadinin di jurusan ekonomi Islam, dan S3 beliau atau doktoralnya ditempuh pada tahun 2012 di Universitas Brawijaya Ilmu Ekonomi atau Ekonomi Islam. Beliau berarti luar biasa karena merupakan lulusan luar negeri dan di dalam negeri sendiri. Dan pada tahun 2018 beliau mengikuti pelatihan profesional terakhir yaitu di sertifikasi pengawas syariah yang kebetulan diselenggarakan oleh DSN Institute MUI. Sedangkan kegiatan profesional beliau di sini terderet, diantaranya 1, pendiri Koperasi Syariah Kuantum Sinergi Umat, 2, Dewan Pengawas Syariah, Koperasi Produsen Syariah Agro Niaga Gabung Kabupaten Malang, dan di sini juga Trainer Mikropen dan organisasi profesi atau ilmiah yang sedang digeluti oleh beliau sejak tahun 2018 sampai sekarang merupakan ada di Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam. Beliau berada di sekretaris jabatannya begitu. Dan adapun jurnal yang telah beliau publikasi, dan ini merupakan publikasi nasional dan internasional atau sudah bereputasi Scopus. Sedangkan malam ini kita kalau di telaah jurnal dari link yang ada di bawah tema itu ada riba versus sedekah sebagai konsideran tazkiyah akuntansi dan bisnis. Ini telaah yang barangkali yang jadi fokus kita pada malam hari ini, dan tentunya ada banyak hal yang akan beliau bagikan kepada kita di pada malam hari ini. Kemudian barangkali ini sebagai pengenalan daripada beliau yang bisa saya bacakan kepada beliau waktu dan tempat mengaturkan. Jika barangkali apa kami yang share screen Ustaz atau langsung dari jenengan? Baik, saya langsung Mas ya. Oh, okay. Monggo waktu barangkali 50 menit sampai sejam atau ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Terima kasih Mas Muhammad Ali dan juga terima kasih Ketua Himpas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, teman-teman semua, semoga sehat, semoga bahagia, dan semoga cepat selesai kuliahnya. Dan yang sudah selesai S2-nya semoga segera S3 ya. Yang sudah S3 semoga lebih banyak lagi berkarya.
terkait dengan halo, terdengar ya suara saya? Jelas Ustaz. Halo. Oh jelas ya, oke. Oke, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Terkait dengan kegiatan ini, Masya Allah luar biasa ya, semoga sukses semua. Jangan niru saya ini nggak sukses ya. Teman-teman masih muda-muda, yang semangat, yang energik, semoga lebih banyak lagi publikasinya. Kalau saya nulis jurnal itu jarang-jarang. Yang saya fokus itu tahun 2019 itu fokus nulis tulisan-tulisan pendek. Dan tulisan pendek itu sekarang sudah menjadi 2 buku. Dan masih tersisa kalau dibukukan lagi mungkin bisa jadi 2 buku lagi. Nah, baru kemudian saya mencoba menulis artikel jurnal ya. Nah, menulis artikel jurnal itu memang perlu fokus ya, tidak bisa sambilan. Karena terus terang saya banyak kegiatan sehingga fokusnya terpecah, dan ketika terpecah seperti itu sulit ya. Sekarang itu ada 2 artikel yang boleh dikata agak macet ya karena kesibukan sehingga tidak fokus. Yang pertama terkait dengan keuangan sosial, kemudian yang kedua terkait dengan pasar digital. Ini masih macet dua-duanya. Sudah mungkin kalau di itu masing-masing mungkin sekitar 60-an%, tapi belum berlanjut. Kalau terkait dengan temanya bedah artikel, yang saya pahami yang akan dibedah adalah substansi dari artikel itu. Tetapi kalau dikaitkan dengan sukses publikasi, boleh jadi yang ingin diketahui itu adalah proses yang dilakukan sehingga kemudian bisa publikasi. Mungkin begitu ya. Nah, sehingga di sini saya tidak banyak bercerita tentang substansi dan isi dari artikel itu, tapi saya akan bercerita tentang riwayatnya. Ya, riwayat artikel tersebut sampai kemudian muncul menjadi atau diterbitkan di Jamal ya, Jurnal Akuntansi Multi Paradigma. Sebetulnya saya justru banyak belajar dalam penulisan artikel itu dari para reviewer jurnal itu. Jadi menurut saya pelatihan jurnal itu nggak usah terlalu banyak dan terlalu sering ikut pelatihan sebetulnya. Nulis saja, kemudian kirim ke jurnal, nanti dapat hasil reviewnya itu kita baca, kita perbaiki, kemudian diteruskan lagi, insya Allah nanti akan terbit. Tapi kalau kebanyakan ikut pelatihan, itu ibaratnya mau renang, masuk ke perpustakaan, belajar buku, membaca buku tentang tata cara renang. Kira-kira bisa renang apa tidak? Ya tidak bisa renang ya. Kalau ingin bisa renang, langsung masuk ke kolam renang ya. Insya Allah awal-awalnya tenggelam. Awalnya tenggelam. Nah, baru kemudian bisa muncul lagi. Begitu pula ketika ingin publikasi jurnal, ya nggak usah terlalu sering mengikuti pelatihan, langsung saja tulis artikelnya, baru kemudian dikirim ke jurnal. Tapi terlebih dahulu, pilih dulu jurnal mana yang akan dituju, kemudian ikuti gayanya, ikuti template-nya, nah insya Allah nanti akan diterima. Nah, riwayat jurnal artikel riba versus sedekah sebagai konsideran dalam bagi tazkiyah akuntansi dan bisnis ini ada sejarahnya. Ini bisa saya selesaikan itu saat pandemi di awal-awal itu ya. Suasana lockdown ya, kampus juga lockdown, masjid-masjid juga lockdown, kegiatan-kegiatan di luar praktis mandek ya, fokus ada di rumah. Dan di bulan Ramadan pada tahun berapa itu artikel ini selesai. Jadi selesai itu ketika betul-betul fokus sebetulnya. Tapi ya selesai itu menurut saya ya, menurut saya selesai. Tetapi ketika dibaca oleh para reviewer dan lain sebagainya atau pengelola jurnal, ternyata masih sangat jauh dari
editorial. Nah, saya sebetulnya banyak sekali belajar dari para reviewer jurnal itu ketika memberikan catatan-catatan apa yang harus dilakukan, kemudian juga perubahan-perubahan apa yang diminta, itulah kemudian yang diikuti. Akhirnya kemudian ya, akhirnya jurnal Jamal ini biayanya cukup besar pada saat itu ya. Kalau tidak salah itu 2,5 juta ya di Brawijaya, jurnal akuntansi multi paradigma. Tetapi yang awalnya jurnal saya ini acak-acakan, bahkan catatan yang saya terima itu kaedah-kaedah bahasa Indonesianya saja awut-awutan ya. Pada akhirnya kemudian terpilih menjadi artikel terbaik dan kemudian digratiskan biaya 2,5 juta itu, dan kemudian mendapatkan hadiah sebesar 750.000. Nah, hadiah 750.000 itu kemudian saya berikan kepada 750.000 itu kemudian saya berikan kepada mahasiswi saya yang membantu terkait dengan penulis kedua ya. Beliau mengambil data lapangan, nah kemudian saya konsep teorinya dan juga analisis serta pembahasannya. Nah, karena terkait dengan praktek riba dan yang bersangkutan juga sangat aktif untuk menghadapi praktek riba itu, ya, uang hadiah 750 saya berikan kepada yang bersangkutan, ini silahkan digunakan untuk membantu masyarakat yang terjebak riba yang diteliti pada saat itu. Nah, itu ceritanya. Jadi awalnya betul-betul tulisan ini tidak memenuhi syarat ya sebetulnya ya, tetapi ternyata reviewernya luar biasa. Jadi saya waktu itu menyampaikan kepada jurnal ini, yang luar biasa bukan saya, yang luar biasa ini para reviewernya ini. Dari jurnal yang memberikan penilaian dan memberikan masukan-masukan, ya, akhirnya kemudian bisa dipublikasi sebagai artikel terbaik. Nah, pengalaman di artikel ini berbeda dengan artikel berikutnya yang terbit juga di Sinta 2, Jurnal Amwaluna, terkait dengan konsep dasar pengelolaan sumber daya air bagi kesinambungan pengelolaan sumber daya air. Jadi kalau yang kedua relatif tidak terlalu banyak masukan-masukan dan perbaikan-perbaikan. Nah, yang pertama ini menarik ya. Saya share di sini sejarahnya ya. Semoga saja nanti bisa, karena ini saya yakin teman-teman mungkin yang dilihat bukan substansi dan isinya, tetapi sejarah hingga kemudian bisa publish itu seperti apa, yang kemudian nanti bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman sekalian ya untuk publish itu. Seperti itu Mas Ali ya maksudnya ya. Benar Ustadz. Ya, oke ya. Jadi catatan-catatan ini menunjukkan sejarah artikel itu kemudian sampai bisa muncul di jurnal Sinta 2 itu. Beberapa pertanyaan yang dicatat di situ, ini sudah agak akhir-akhir ya penilaian dari tim jurnal itu sebelum publish itu ya. Ada beberapa catatan. Yang pertama, apakah state of the art artikel telah ditampilkan secara lugas. Jadi maksudnya begini, teman-teman kalau nulis jurnal itu, nulis artikel, itu perlu dipastikan ini apa ya. Saya nulis tentang riba dan saya nulis tentang sedekah. Nah, tema riba itu bisa ditulis dengan sudut pandang hukum atau fikih, bisa juga ditulis dalam sudut pandang akuntansi, atau juga ekonomi, atau juga dari sisi sosiologi dan lain sebagainya. Nah, sekarang perlu dipastikan terlebih dahulu
Ya, riba bisa dikaji dari banyak aspek. Karena jurnal yang saya tuju adalah jurnal akuntansi, tentunya saya tidak mungkin membahas dan mengkaji riba itu terkait dengan hukum riba atau terkait dengan ekonomi riba misalnya. Harus dikaitkan dengan jurnal itu, dalam hal ini akuntansi. Nah, judul harus lebih mencerminkan konteks akuntansi. Ya, karena jurnal yang saya tuju, jurnal akuntansi. Akan berbeda kalau misalnya saya menulis tentang riba, tetapi jurnal yang saya tuju, jurnal tentang hukum Islam atau fikih Islam, akan lain ya. Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu. Kalau yang pendidikan misalnya ketika mengkaji sesuatu atau tema tertentu, ya perlu diselaraskan dengan state of the art-nya. Terus kemudian yang kedua, apakah ide ini orisinal atau memuat kebaruan? Nah, untuk memastikan hal ini, di latar belakang itu harus muncul kebaruannya itu. Dua kebaruan yang saya angkat di sini. Yang pertama, kebaruan terkait dengan konten dan tema yang saya bahas, dan yang kedua, kebaruan terkait dengan metodologi atau terkait dengan metode penelitiannya. Nah, terkait dengan orisinal yang berhubungan dengan konten, banyak sudah sebetulnya tulisan-tulisan yang membincang ya, cukup banyak sudah tentang dampak riba, baik secara empiris maupun secara normatif, itu sudah banyak ya. Tetapi kemudian ketika tulisan ini saya angkat dengan latar belakang pendekatan maqasid syariah atau analisis maqasid syariah yang jarang diangkat dalam penelitian ekonomi Islam, yaitu menggunakan metode i'tibarul ma'alat, mempertimbangkan dampak. Mempertimbangkan dampak bukan hanya menjelaskan tentang dampak, tetapi bagaimana dampak praktek riba itu menjadi konsideran bagi tazkiyah, akuntansi, dan bisnis. Jadi tidak semata-mata menjelaskan apa dampak dari praktek riba itu, tetapi berlanjut pada meyakinkan bahwa dampak riba ini seharusnya menjadi konsideran sebagai alasan, sebagai pertimbangan untuk melakukan tazkiyah. Kalau dalam dunia akuntansi itu ada aliran pragmatis dan juga ada aliran idealis, ya mempertimbangkan dampak ini nanti akan lebih menguatkan pada aspek pada aliran akuntansi syariah idealis, bukan akuntansi syariah pragmatis. Nah, kemudian juga dari sisi metode yang saya gunakan itu relatif baru, ya relatif baru kalau dalam dunia ekonomi Islam, bahkan mungkin juga di Indonesia belum ada ya. Jadi ceritanya di rumah itu ada buku ini dibeli oleh istri beberapa tahun yang lalu ketika ke Mesir untuk belajar metode membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran pun anak-anak. Istri saya mampir di sebuah toko buku, ada sebuah buku yang berjudul Majalisul Quran. Nah, di situ ada langkah-langkah yang diistilahkan dengan langkah metodologis di dalam mentadaburi dan mengkaji Al-Quranul Karim. Hanya saja penulis itu menyebutkan bahwa langkah-langkah ini perlu ada kajian-kajian empiris, tetapi penulis metode itu tidak sampai ke dunia empiris, penelitian empiris, hanya bersifat di pustaka saja. Nah, ketika metode itu saya gunakan, saya tambahkan langkah berikutnya,
yaitu langkah studi empiris. Nah, ini kebaruan yang terkait dengan metode penelitiannya. Jadi kebaruan yang berhubungan dengan tema bahasan atau konten yang dikaji. Kemudian yang kedua, kebaruan dari sisi metodologi. Nah, kebaruan ini mesti ada dan muncul di dalam latar belakang itu. Ya, ini masing-masing artikel itu ada perbedaan ya, ada perbedaan. Kalau di Jamal itu, di pendahuluan itu paling tidak itu sudah ada ketetapan, ada 5 alinea. Nah, 5 alinea itu sudah rigid, isinya apa masing-masing alinea itu. Di antaranya memuat informasi tentang kebaruannya serta tujuan penelitian tersebut. Nah, ini ide orisinal ini sudah muncul di bab pertama, di pendahuluan bagian pertama. Selanjutnya, apakah abstrak menggambarkan isi artikel? Nah, masing-masing abstrak itu, masing-masing jurnal itu ada kebijakan yang tersendiri terkait dengan abstrak ini. Kalau di Jamal, ya yang saya ingat ya, bahwa abstrak itu tidak boleh lebih dari 100 kata. Ya. Nah, 100 kata itu sudah menggambarkan apa? Memuat tujuan, memuat metode, dan juga hasilnya. Ya, beda dengan yang jurnal Amwaluna ya, artikel cinta saya yang kedua, itu juga ada perbedaan. Ya, perbedaan jumlah katanya, perbedaan dalam penulisan judulnya, dan sebagainya. Ya. Nah, itu ada perbedaan-perbedaan. Kemudian, yang ketiga, apakah bagian pendahuluan telah memuat secara jelas isu penelitian serta urgensi penelitian dengan menyajikan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, jadi di penelitian di pendahuluan itu diungkap ya, penelitian terdahulu dan lain sebagainya juga diungkap. Kemudian ada catatan juga rumusan masalah tidak perlu diungkapkan dengan menggunakan kalimat tanya. Ya, beda dengan tesis, beda dengan disertasi ya. Fokus penelitian atau rumusan masalah menggunakan tanda tanya. Kalau di artikel tidak menggunakan itu, kebijakan di jurnal Jamal. Kemudian apakah pembahasan dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih ya. Ada langkah-langkah. Kalau di artikel itu ada gambarnya ya, ada skema yang saya susun ya, berdasarkan metode Al-Huda Al-Minhaji yang ditulis oleh Ansori, kemudian ditambahkan langkah berikutnya. Itu kalau di halaman berapa itu ya di artikel, kalau dibuka halaman 454 itu ya. Jadi studi saya tentang surat Al-Baqarah ayat 276 ini juga saya ceritakan di situ mengapa pilihan jatuh ke ayat ini ya. Langkah-langkahnya ada pengantar, ada ibtila, ada al-bayan al-am, kemudian ada al-huda al-minhaji, kemudian ada takhalluq, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran empiris sedekah versus riba yang terjadi di suatu desa. Ya. Nah, di pengantar tentang ayat Al-Baqarah 276 itu saya ceritakan. Karena ini kualitatif ya. Kualitatif itu kan harus banyak cerita ya. Cerita kenapa kok jatuh pilihan pada 276. Saya ceritakan, waktu itu saya sebetulnya mau menggunakan surat Ar-Rum ayat 39. Ya, di situ tertulis apa yang kalian berikan berupa riba tidak menambah, dan yang kalian berikan berupa sedekah merekalah yang melipat gandakan. Awalnya seperti itu. Tetapi kemudian melalui perenungan dan juga melalui teori-teori sebelumnya, saya melakukan dialog dalam diri ya. Nah, dialog dalam diri begini. Ar-Rum ayat 39 itu ayat Makkiyah. Ayat Makkiyah itu cirinya lebih banyak fokus pada keimanan dan akidah.
tidak banyak bicara tentang detail-detail hukum praktis yang implementatif di masyarakat. Nah, kalau seperti itu, apakah Ar-Rum 39 ini bicara tentang haramnya riba dan juga halalnya sedekah yang berhadapan-hadapan di situ? Ini yang menjadi bahan pertanyaan. Lantas kemudian saya mencoba menelusuri di literatur. Nah, penelusuran saya dalam literatur itu kemudian ketemu bahwa di antara ahli tafsir itu, karena menggunakan metode minhaji ini, di bagian Al-Bayan Al-Am itu, kalau penulisnya Al-Ansori itu menyarankan ada 10 tafsir yang digunakan. Nah, itu saya gunakan 10 tafsir. Tetapi karena saya punya latar belakang belajar tentang ilmu ulumul Quran, saya menambahkan, membuat klasifikasi tafsir apa yang saya gunakan, ya. Bahwa di dalam penjelasan Al-Bayan Al-Am itu dengan 10 tafsir itu saya buat klasifikasi. Ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ma'qul, ada tafsir klasik, dan ada tafsir kontemporer. Nah, itu semakin memperkaya metode ya di dalam penulisan literatur. Ya, nah, jadi langkah-langkah itu saya lengkapi kemudian dengan penelusuran empiris yang tidak ada di dalam bukunya Al-Ansori yang bicara tentang Al-Huda Al-Minhaji. Oke. Kemudian selanjutnya, apakah pembahasan dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih? Nah, ini biasanya pengalaman kalau teman-teman yang nulis skripsi atau nulis tesis, itu mereka menulis metode penelitian. Tapi kadang metode penelitian ini tidak digunakan, ya. Gunakan. Atau juga bab 2 bicara tentang kajian teori, kadang juga tidak digunakan. Seolah kajian teori itu tersendiri, nggak ada kaitannya dengan paparan data dan pembahasan. Demikian pula metode penelitian, kadang begitu juga. Ya, di metode dia menyebutkan bahwa penelitian ini kualitatif, metode pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Tetapi di paparan data tidak disebutkan sama sekali mana data hasil wawancara, mana data hasil observasi, mana data berupa dokumentasi dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi kadang langkah-langkahnya juga tidak selaras dengan metode yang digunakan itu. Jadi sebenarnya lepas, tidak ada kaitannya. Dianggap metode itu hanya pelengkap saja untuk pengisi bab 3, padahal tidak demikian, ya. Dalam jurnal itu juga demikian, ya. Ada pertanyaan apakah pembahasan dilakukan sesuai dengan metode yang dipilih. Kemudian apakah pembahasan telah disajikan sesuai dengan kerangka metodologis yang dipilih. Ya, kalau tadi saya membuat kerangka metodologis berupa tahapan-tahapan, memang di awal-awal tulisan ada langkah yang hilang, ya, ada langkah yang hilang. Nah, oleh reviewer itu diingatkan, oh ini kok tidak sesuai dengan kerangka metodologisnya. Oh, dan saya perbaiki, ya, saya perbaiki lagi. Kemudian apakah hasil riset disajikan dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu, ya, untuk bisa membandingkan agar ini kan permintaan reviewer, ya, bahwa seharusnya dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, untuk memudahkan dan untuk lebih menampakkan bahwa kita melakukan perbandingan, saya kemudian buat tabel-tabel. Dan metode ini saya gunakan dulu ketika menulis disertasi itu. Di tulisan disertasi saya, di tiap akhir bab itu saya bandingkan antara temuan kajian keislamannya dengan kajian konvensional. Jadi saya tidak mencukupkan dengan narasi jabaran per alinea, tidak, tetapi di akhir bahasan saya buat tabel yang menjelaskan tentang perbandingan itu. Kalau di artikel misalnya, ya, dalam perbandingannya itu bisa
dilihat mana ya, ini paparan data, kemudian makna musnahnya riba, terus kemudian ya, coba nanti dilihat ya, yang membandingkan antara temuan-temuan yang saya tulis ini dengan dengan penelitian-penelitian terdahulu ya. Oke, kemudian berikutnya, apakah terdapat keterkaitan antara pertanyaan penelitian dengan tujuan, metode, dan juga hasilnya. Nah, ini kan untuk menunjukkan konsistensinya ya, antara pertanyaan penelitian, kemudian tujuan menjawab penelitian tadi itu, serta hasilnya. Kemudian apakah judul telah menggambarkan temuan penelitian serta disajikan secara ringkas. Nah, kalau di jurnal Jamal memang itu yang dikehendaki adalah judul itu ringkas. Ya, kalau tidak salah ya, maksimal 10 kata kalau tidak salah ya. Nah, kalau punya saya itu berapa kata ya judulnya itu. Jadi judul itu dibatasi juga. Riba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ya. Maksimal 10 kata ya, maksimal 10 kata. Riba versus sedekah sebagai konsultasi akuntansi dan bisnis. Nah, sebelum membuat judul ini, saya mencoba melihat di jurnal Jamal itu artikel-artikel yang sudah masuk judulnya bagaimana. Dilihat satu persatu ya. Oh, ternyata judulnya ringkas-ringkas. Nah, di judul di situ disebutkan dalam judul tidak boleh ada tentang metodologi, di situ disebutkan dan sebagainya. Awalnya ya artikel awal-awal saya menggunakan kata al-huda al-minhaji itu saya angkat juga di judul, tapi ternyata ada aturan di dalam artikel yang secara spesifik itu tidak menghendaki demikian. Jadi terus terang ya, saya banyak belajar juga dari para reviewer jurnal dan lain sebagainya, dan teman-teman kalau ingin publish ya misalnya juga tulis saja, kemudian kirim apa masukan-masukannya, nanti akan bisa sendiri. Itu adalah cara belajar yang terbaik ya, dengan cara menulis tadi. Ya, nggak usah banyak-banyak ikut pelatihan-pelatihan. Ikut pelatihan malah nggak mari-mari karena masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, terus kemudian ada catatan-catatan penting dalam sejarah artikel itu. Di antaranya ada permintaan begini, daftar rujukan minimal 80% dari jurnal kredibel dengan usia 8 tahun terakhir. Selain itu daftar rujukan disusun dengan format spasi single. Jadi saya ini ketika menggunakan Al-Huda Al-Minhaji oleh penulis buku Majalisul Quran yang menggunakan metode itu menyarankan bahwa dalam menjelaskan ayat itu menggunakan minimal 10 tafsir. Kalau saya menggunakan minimal 10 tafsir, sedangkan tafsir-tafsir itu biasanya ditulis atau terbitannya itu terbitan lama-lama, apalagi kalau tafsir-tafsir klasik ya, terbitan lama-lama. Berapa ya terbitan ya tahun 80, tahun 90, sedangkan yang diminta adalah sumber atau rujukan yang 8 tahun terakhir. Kalau ini terbitnya tahun 2020, akhir 2020, berarti berapa itu? 2020, 19, 18, 17, 15, 16, 16, 15, 14 ya. 2000 ya, paling lama rujukan paling lama itu tahun 2014. Sedangkan secara metode kajian saya ini menghendaki harus menghadirkan tafsir, ya, menghadirkan tafsir. Karena yang diminta adalah 80% jurnal kredibel 8 tahun terakhir.
Sedangkan saya harus memasukkan kajian-kajian tafsir yang lama-lama itu tahunnya, apa kemudian saya berusaha mau mengurangi jumlah tafsir tidak mungkin karena metodenya menghendaki minimal 10 tafsir, sedangkan ada tuntutan 80% ada rujukan baru. Maka mau tidak mau saya terus mencari dan saya tambahkan artikel-artikel baru sehingga jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 70 bahkan 80-an artikel yang saya gunakan sebagai rujukan itu guna ini memenuhi syarat 80% dari jurnal kredibel 8 tahun terakhir. Ya, kan tidak mungkin saya menggunakan metode Al-Huda Al-Minhaji yang menghendaki penggunaan minimal 10 tafsir, kemudian 10 tafsir karena rujukan lama saya hapus semua, kan bermasalah. Justru kalau dalam kajian Islam ya, pengalaman saya di Al-Azhar itu, kajian-kajian keislaman itu harus merujuk kepada sumber aslinya, ya, harus merujuk kepada sumber aslinya. Nah, sumber aslinya itu kebanyakan, jadi semakin lama ya, semakin lama usia buku itu, nah, itu semakin mendekati asolah ya, taruhlah demikian. Tetapi kalau artikel jurnal tidak demikian, 80% harus baru 8 tahun ya, usianya 8 tahun. Ada yang 10 tahun dan sebagainya. Nah, ini muncul persoalan bagi teman-teman yang melakukan kajian-kajian literatur ya, kajian-kajian Islam. Walaupun ada juga jurnal-jurnal tertentu yang tidak mempersoalkan hal ini ya, atau bahkan justru memahami bahwa kalau kajiannya adalah kajian keislaman, mau tidak mau ya merujuk kepada literatur-literatur yang kredibel dalam hal ini, apakah fikih, apakah tafsir dan sebagainya yang ternyata usia terbitannya itu ya lebih dari 10 tahun, bahkan ada yang lebih dari 20 tahun dan sebagainya. Kemudian catatan yang juga saya terima dalam proses penulisan jurnal itu adalah dalam satu paragraf diusahakan minimal 2 rujukan supaya tidak terkesan resume atau tanpa rujukan atau opini penulis. Walaupun kemudian boleh-boleh saja karena sangat dimungkinkan satu paragraf itu murni yang ditulis adalah opini penulis itu sehingga tidak memerlukan adanya rujukan. Hanya saja ya kan sulit ya untuk membedakan apakah ini opini pribadi penulis atau bukan ya. Dan juga kadang untuk menghindari, oh ternyata kita menganggap ini tulisan saya ini opini pribadi, tapi ternyata ada sebetulnya literatur yang bicara tentang hal itu. Wah, nanti bisa dianggap plagiasi ini dan sebagainya. Jadi ketika awal-awal itu saya nulis ada satu paragraf itu satu rujukan saja, tapi ternyata ada catatan diupayakan minimal 2 rujukan ya, rujukan artikel dan sebagainya. Terus kemudian ini beberapa catatan yang lain ya, terkait misalnya beberapa istilah asing ya, beberapa istilah asing penulisannya itu bagaimana dan perlu juga diterjemahkan dan sebagainya. Dan perlu juga memperhatikan penggunaan kata-kata yang baku ya. Kalau saya kadang nulis itu tidak menggunakan kata baku sebetulnya. Tetapi ketika berinteraksi dengan pihak lain, nah ini berhadapan dengan aturan-aturan yang harus diikuti. Saya kalau menulis kata fikih selalu F-I-Q-I-H. Ya, kalau bakunya F-I-K-I-H. Nah, mau nggak mau harus mengikuti yang baku. Ya, mengikuti yang baku. Kemudian kalau tetap menggunakan istilah asing, nah ini bagian catatan-catatan yang terkait dengan jurnal itu. Baik, kemudian ini beberapa catatan teknis ya yang sangat penting ya untuk kemudian perbaikan bagi penulisan artikel itu. Terus kemudian apalagi ya?
Saya kira tidak ada lagi yang ingin saya jelaskan ya berkaitan dengan sejarah dari artikel tersebut ya. Paling tidak ini memberikan gambaran bahwa artikel itu akan publish ketika selaras dengan, kalau bahasanya itu mazhab jurnal tersebut ya, mazhab jurnal tersebut. Jadi perlu memahami dengan baik jurnal yang akan dituju itu. Saya kira ini pengantar dari saya ya, karena yang saya lihat di sini yang diinginkan itu adalah bagaimana bisa publish. Ya, saya tidak bicara banyak karena publikasi saya juga tidak terlalu banyak ya, walaupun ada ya. Tetapi sampai publish seperti itu sejarahnya bagaimana, dan sekelumit pengalaman yang saya alami tadi sudah saya sampaikan, dari tulisan yang tidak karu-karuan ya, kemudian menjadi artikel terbaik yang awalnya harus membayar 2,5 juta, tapi alhamdulillah digratisin dan juga kemudian mendapatkan hadiah 750.000. Semoga teman-teman juga demikian ya, semoga sukses. Tapi yang penting adalah ayo sekarang mulai nulis. Jangan belajar terlalu sering belajar ataupun ikut pelatihan bagaimana menulis jurnal, diakhiri itu. Langsung nulis, tapi lihat dulu jurnal mana yang akan dituju, lihat template-nya, ikuti template-nya, baru kemudian dikirim. Kemudian nanti ada masukan-masukan. Nah, masukan-masukan itu sangat berharga untuk perbaikan-perbaikan. Tapi kalau hanya ikut pelatihan, tidak pernah menulis, nggak akan bisa publish. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Sangat luar biasa, dan ini merupakan motivasi utama kepada kita semua, dan insya Allah teman-teman akan lebih semangat untuk selanjutnya menulis. Ada beberapa catatan yang barangkali bisa saya baca ulang, bahwa kesimpulannya beliau itu mengatakan bahwa menulis itu harus fokus pertama, tidak boleh ada sambilan dan sebagainya. Kemudian yang kedua praktek, tidak terlalu banyak melakukan ikut pelatihan. Ketiga, cara belajar banyak. Cara belajar yang baik itu adalah belajar banyak kepada para review jurnal itu sendiri, dan kemudian yang baik juga keterbaruan daripada yang teliti dan urgensi dan isu yang diteliti. Kemudian judul harus ringkas, rujukan kredibel terbaru. Kemudian paling tidak satu paragraf minimal harus ada 2 rujukan. Kemudian kata-kata yang digunakan adalah baku, ini termasuk barangkali. Dan yang terakhir kesesuaian dengan template dari jurnal yang dituju oleh kita, itu yang paling utama barangkali. Dan ditutup oleh beliau, hayu sering menulis dan kirimkan, pada akhirnya meskipun di awal tidak baik, insya Allah akan menjadi baik karena harus dicoba. Terima kasih Ustadz, dan barangkali teman-teman sudah tidak sabar untuk bertanya dan berdiskusi dengan guru kita Ustadz Jalaluddin. Maka kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, kami beri waktu 1 sampai 2 orang penanya, bisa melalui chat room atau langsung bertanya. Maka silahkan kepada teman-teman, siapa yang ingin bertanya, dihidupkan videonya dan silahkan mikrofonnya juga bukan untuk bertanya kepada beliau. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dan salam takdim buat Ustadz Dr. Jalaluddin. Kami suaminya mahasiswa jenengan Ustadz. Karena memang pinjam Siti Harizah. Dan ketepatan ini juga ya Mas. Gimana kabarnya Mbak Harizah? Alhamdulillah baik-baik Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Monggo silahkan. Monggo gini sharing. Ustadz. Gini. Kemarin karena kami ketepatan juga alumni di UIN Maliki, pas mau menyelesaikan disertasi ada persyaratan untuk publish jurnal di minimal Sinta 2 Sinta
ataupun berputasi internasional. Yang teman-teman sulit itu begini loh Ustadz. Walaupun toh ngikuti template yang sudah ada, kadang-kadang karena memang terlalu banyak orang yang masuk ke jurnal itu dan ketepatan memang kami sendiri pengelola jurnal. Itu kadang-kadang memang ada dosen di salah satu kampus yang dikelola itu lah Ustadz. Ini kadang-kadang walaupun ngikuti template, kayaknya sudah bagus tulisan, tetap kalah kepada adat-adat itu loh Ustadz. Jadi harus berbayar. Barangkali ada solusi. Ustadz, barangkali ini aja yang kami tanyakan Ustadz. Terima kasih. Kami Muhammad Usman. Ya, baik. Mas Ali, langsung ya Mas Ali ya. Oke, monggo Ustadz bisa langsung dan nanti Ya. lanjutkan satu Baik, lagi. oke. Untuk publish itu mana yang sulit? Menulis artikelnya atau bayarnya? Oh, yang sulit itu lobbynya Ustadz. Kalau yang sulit itu lobbynya. Kalau artinya yang ikuti template kemudian sesuai dengan template itu dari kami atau teman-teman itu sebenarnya sudah masuk dan memang ada catatan-catatan revisi yang perlu diperbaiki sudah Ustadz. Tapi setelah diperbaiki kalah sama yang yaitu orang dalam istrinya mungkin gitu Ustadz. Mohon maaf, terima kasih. Baik, teman-teman semua di sini yang ikut ada 39. Kemungkinan 39 ini berasal dari kampus-kampus yang berbeda. Kemungkinan juga di antara yang hadir ini ada yang mengelola jurnal. Nah, disinilah tempat silaturahim itu, ya. Tempat silaturahim. Silahkan cari informasi teman-teman. Ayo, siapa di sini yang mengelola jurnal Sinta 2? Saya punya artikel, mohon dibantu ya. Di sini silaturahimnya, Mas. Coba ditanya di sini, ada nggak yang mengelola jurnal? 2 artikel saya di Sinta 2 ya, satu di Perijaya, satu di Unisba. Itu memang berbeda. Yang di Unisba, yang di jurnal Amwaluna itu lebih dari 1 tahun baru terbit. Kemudian kalau yang di Jamal relatif lebih cepat ya, sekitar setengah tahun terbit. Jadi memang beda-beda. Nah, jurnal Sinta 2 di Indonesia itu, kalau kata teman-teman yang pengalaman nulis artikel, bahwa Sinta 2 di Indonesia itu sangat luar biasa ketatnya. Bahkan dibanding dengan di luar negeri misalnya ya, bahwa nggak mudah loh ya, Sinta 2 itu nggak mudah karena aturannya sangat ketat. Nah, kalau terkait dengan lobby dan sebagainya, coba. Nah, jenengan ini kan kemarin S3 bertemu juga dengan teman juga ya. Nah, itu ada modal sosial yang harus digunakan itu. Coba kontak temannya di mana. Kalau ada yang punya teman di UIN Tulungagung misalnya, silahkan kontak yang di sana. Saya punya artikel ini ya, dan seterusnya ya. Jadi ya memang tidak dipungkiri ya, pertemanan dan lain sebagainya itu juga bisa turut membantu paling tidak ya, paling tidak. Kalau di Sinta 2 di Indonesia ini rata-rata tidak ada yang gratis kalau tidak salah ya. Ada biayanya memang, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 2,5 juta dan lain sebagainya. Itu beda-beda. Saya kira ini nggak masalah. Ini kan memang kebijakan internal jurnal tersebut, dan memang pengelolaan jurnal kan membutuhkan biaya yang sangat besar ya. Dan pengelolanya itu memang betul-betul fokus. Saya kira wajar biaya-biaya seperti itu. Di luar negeri apalagi ya, biayanya lebih besar lagi, walaupun banyak juga yang gratis. Dan biasanya yang gratisan itu memang cukup lama masa tunggunya itu. Ya, masa tunggunya cukup lama. Bahkan ada juga artikel-artikel yang diterima itu sudah ditetapkan publishnya tahun sekian. Ya, makanya
sekarang misalnya ketika kita mengkaji sesuatu, tema tertentu misalnya saat kita mencari literatur artikel jurnal, kemungkinan bisa mendapati jurnal artikel yang terbit nanti tahun 2022, 2023. Nah, itu sudah ada itu. Ya, sudah ada. Ya. Oke, jadi silahkan kelompok ini ya atau pertemuan ini jadikan juga bukan hanya saling sharing untuk menulis artikel, tetapi saling tukar-menukar informasi. Teman-teman ini berada di mana, posisinya di mana, mengelola jurnal apa dan sebagainya. Nah, nanti saling membantu satu sama lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Dan ini merupakan jalur silaturahim gitu intinya ya. Dan teman-teman, barangkali satu lagi untuk melanjutkan diskusi kita, barangkali kita masih punya waktu sampai 10 menit lagi. Satu pertanyaan dari teman-teman, monggo dipersilakan. Atau dari teman-teman pengurus Infas atau yang lainnya, baik. Mumpung waktu masih banyak. Baik, kalau nggak ada Mas Ali, saya mau tanya. Mas Nawafil, ini Ketua Divisi Keilmuan Ustadz di Himpas. Oh, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustadz, izin. Itu Ustadz kemarin sempat submit di jurnal Sinta 4 itu Ustadz, di studi hadis skopnya Ustadz. Karena dari mata kuliah hadis itu Ustadz dirancang terus disubmit ke Sinta 4 masih Ustadz. Ternyata diminta, mungkin karena pengajuan ke Sinta 2 mungkin atau gimana, nggak tahu, di jurnalnya diminta bahasa Inggris Ustadz. Terus saya sudah ditranslate Ustadz ke bahasa Inggris, namun kena ke reviewer yang nge-review tulisan kami itu Ustadz. Kalau ditelisik dari backgroundnya itu bukan background yang istilahnya yang menggeluti hadis seperti itu Ustaz. Nah, itu memang dari sekolahnya di luar negeri, akan tetapi yang dibahas pada tulisan kami itu Ustaz, yang direview itu malah di ininya Ustaz, di bagian akhir-akhir, artinya yang enggak urgent gitu Ustaz. Terus ya itu setelah tadi nyambung Ustadz ke pernyataan Prof. Jalal tadi yang katanya harus relasi ini dan itu. Ternyata ketika dihubungi ke editor in chief-nya dan segala macam gitu Ustadz, dan dijelaskan, ternyata setelah 1 kali revisi itu langsung submission itu Ustadz. Lah, untuk ini Ustadz, untuk kedepannya jika kami sudah bagus-bagus, artinya sudah tulisan sudah sesuai template dan state of the art-nya ya mungkin ada seperti itu Ustadz. Tapi ketika mendapatkan reviewer yang artinya bukan tidak menggeluti di bidangnya itu Ustadz, itu gimana caranya Ustadz? Apakah kita ya kalau kita ngelawan kan takutnya ditolak langsung itu Ustadz. Mana Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Jadi memang kebanyakan begini Mas, kebanyakan reviewer jurnal itu ya yang diperhatikan itu kaitannya dengan teknis ya kaitannya dengan teknis, kaitannya dengan ya beberapa hal yang sebetulnya tidak substansial ya.
Jadi sebetulnya yang paling tahu tentang substansi penelitiannya itu adalah peneliti sendiri, Mas. Ya. Ya. Yang paling tahu itu begitu. Nah, termasuk juga teman-teman ketika nulis tesis, disertasi dan lain sebagainya. Yang paling tahu dengan kajian itu ya teman-teman sendiri. Ya. Cuma masalahnya kadang kita ketemu dengan orang yang memang ahli di bidang itu yang juga selalu update informasinya. Nah, ini nanti yang agak yang lebih rumit diskusinya. Tetapi masukannya lebih baik. Ya. Nah, justru Mas kalau misalnya ketemu dengan atau mendapati reviewer yang direview bukan hal yang substansial, ya berarti kan lebih enak. Lebih cepat nanti untuk kemudian bisa publish kan, ya, bisa cepat diterima. Ya memang ada kiat ya, ada kiat itu begini. Nah, tapi ini rahasia perusahaan ya. Ya. Jadi kalau meneliti itu upayakan meneliti sesuatu ya, meneliti sesuatu yang tidak diketahui oleh pembimbing dan tidak diketahui oleh penguji. Ya, itu lebih senang ya, pembimbing itu lebih senang ketika membimbing tema-tema yang baru. Ya, tema-tema yang baru. Saya secara pribadi kalau membimbing tema-tema yang sudah banyak yang membahas dan sebagainya, saya kurang suka ketika ada hal-hal yang baru sehingga saya bisa belajar lagi di situ. Ya, saya bisa belajar lagi. Dan saya anggap peneliti itu sebenarnya lebih tahu daripada saya, sehingga saya bisa menggali lebih banyak pengetahuan baru dari yang bersangkutan ya. Tetapi saya juga membaca informasi yang lain dan lain sebagainya. Ya, jadi memang kebanyakan yang disorot itu adalah hal-hal yang sifatnya teknis. Misalnya ini abstraknya kok isinya seperti ini. Ya, apakah memuat tadi ya tujuan penelitian, metode dan hasilnya. Oh ini abstraknya kok tidak menyebutkan metodenya, gitu. Terus kemudian oh ini kok tidak selaras dengan langkah-langkah metodologinya, metodenya dan lain sebagainya. Oh ini kok tidak tidak dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, hal-hal yang sifatnya teknis. Sedangkan data-data lapangan yang paling tahu siapa? Yang paling tahu adalah peneliti itu. Ya, jadi Mas Nawafil justru kalau memang targetnya itu adalah ingin cepat publish, kemudian yang direview atau catatannya itu ada hal-hal yang tidak substansial, ya malah senang kalau cepat publish. Tetapi bila yang diinginkan adalah ingin tambahan ilmu baru dari di situ, yang memang yang diinginkan adalah reviewer yang paham dengan bidang tersebut. Tetapi kadang kan jurnal itu ya memiliki mitra bestari yang terbatas kadang ya. Boleh jadi kalau di Sinta 4 itu kan terbatas ya terbatas, misalnya mitra bestarinya lebih banyak dari internal, yang dari eksternal itu masih jarang ya, sehingga yang memahami betul apa yang Mas Nawafil teliti tidak ada misalnya begitu ya. Nah, itu yang menjadikan reviewnya tidak berkaitan dengan hal-hal yang substansial. Saya ketika publish di 2 Sinta itu memang ada perbedaan. Ya, yang pertama itu sangat ketat ya, dan juga masukannya sangat substansial. Yang betul-betul terasa perbaikan apa yang harus dilakukan. Nah, itu beda dengan yang kedua ya, dan tidak terlalu banyak hanya perubahan abstrak, kemudian juga tambahan artikel jurnal. Nah, itu yang disampaikan di artikel yang kedua. Jadi ada perbedaan antara satu jurnal dengan jurnal lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke.
Terima kasih Ustadz. Syukran jazilan Ustaz. Ya, oke. Dan ternyata itu sudah dibuka satu senti rahasia untuk masuk lebih cepat daripada Ustadz tadi. Dan itu ada dua hal ya, memang jika memang ingin cepat maka carilah penelitian yang atau judul-judul tema yang tidak begitu membimbing. Yang kedua, jika memang ingin masukkan lebih pas dan banyak, maka ya semacam yang disampaikan beliau. Terima Iya. kasih Ustaz. Jadi kalau nyari judul tesis itu jangan yang sudah banyak, ya nanti habis sampean dikuliti sama pembimbing. Cari yang tidak ada di dunia, tapi adanya di akhirat. Ini malah menantang sekali Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan ini untuk acara selanjutnya kita adalah penyerahan sertifikat oleh Kak Kiki selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Muslim Pasca Sarjana Ulul Albab Maliki Malang. Dan yang bertugas untuk share screen di sini adalah Kak Ica, bagian dari divisi Humas. Kepada Kak Ica, monggo di-share dulu dan diserahkan oleh Kak Kiki. Monggo. Sebelumnya kami dari pengurus Himpas Ulul Albab mengucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah bersedia membersamai agenda kami sekolah literasi. Sebenarnya sekolah literasi ini Ustadz, agenda rutin yang memang dilaksanakan oleh teman-teman ilmuwan pada setiap 2 kali dalam sebulan. Sebagai bentuk ucapan terima kasih, mohon diterima sertifikat secara virtualnya, Ustadz. Iya, iya. Terima kasih banyak, Ustadz. Iya, sama-sama. Terima kasih. Semoga sukses semuanya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sudah dicukupkan Kak Ica untuk dilepaskan sertifikatnya, dan kami mohon kepada teman-teman untuk masing-masing meng-on-kan kamera. Kita melakukan foto bersama sebagai catatan bahwa kita pernah bertemu tatap wajah via virtual, dan semoga oleh Allah dipertemukan nanti secara langsung atau di luar virtual ini. Amin, amin. Monggo teman-teman dibuka, dan Amin, Kak Ica, amin ya rabbal alamin. dan Kak Ica monggo di screenshot ya, dan lepas dulu barangkali Kak Ica share screen-nya. Kak Ica ada? Kak Ica hadir? Mana? Kendala jaringan. Barangkali begitu ya. Nah, ini sudah lepas Kak Ica. Mari dibuka teman-teman untuk foto bersama. Kak, ini bisa Kak. Mana? Ya, Kak Novin. Mari saya hitung. 1, 2, 3. Nah, ya. Satu kali lagi Kak Ica, monggo di screen lagi. Senyum semuanya. 1, 2, 3. Oke. Ya, selesai ya. Terima kasih kepada Ustadz Jalaluddin. Barangkali ada penutup statement, closing statement dari ajunan untuk kami bersama ini. Barangkali monggo Ustadz ditutup dengan statement. Monggo. Ya, para di antara salafus saleh itu ketika mereka menulis sebuah buku, mereka punya semacam pesan begini: ketika aku menulis buku, bila aku baca lagi pasti aku akan katakan, alangkah baiknya bila aku tambahkan ini, aku tambahkan itu. Alangkah baiknya bila yang ini aku kurangi, yang ini aku tambahi, dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa jangan mencari yang sempurna dan jangan berharap yang sempurna dengan tulisan. Karena kalau ingin tulisan yang sempurna, tidak akan pernah publish di jurnal. Ya Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih.
barangkali kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan doa kafaraah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka terima kasih teman-teman, terima kasih Ustadz. Monggo. Ya, Terima kasih. pamit ya. Terima kasih Prof. Ya. Jalan Mas Ali. Monggo saya. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta. Jadi live mungkin ada sedikit informasi bahwa kita dari Himpasulul Albab juga sedang mengadakan open recruitment anggota baru Himpasulul Albab tahun 2021. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kepoin Instagram. Mantap Kakak. Ini ya, bisa ada rapat sama-sama. eval enggak? Gini, pertama apakah ada sertifikat untuk teman-teman peserta ini? Kak Kiki, bagaimana? Bidang humas kira-kira ada nggak? Ada. Ada sertifikat nanti akan dikirim di grup yang ada di WhatsApp nggih. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Dini. Berarti sertifikatnya teman-teman bisa dikirim atau ini apa terkhusus kepada yang mendaftar saja Kak atau Salam juga yang kenal mendadak? dari Himpas UM. Salam terima kasih. Boleh dijawab mungkin ya kalau misalnya. Nanti akan diinfokan di grup ya. Terima kasih. Atau Instagram aja, jadi biar banyak yang terima kasih. Kan? Ini terima kasih, berarti kita infokan di grup ya, di grup agar bisa diketahui oleh semua teman-teman yang bergabung via mendaftar dan di grup WA. Ya, barangkali kepada teman-teman kami mohon live terlebih dahulu tanpa kami matikan, karena barangkali kami ingin melanjutkan pada evaluasi dari kami sendiri.